Semua itu sebenarnya sudah siap semua. Ya. Cuman sistemnya yang belum sinkronisasi antara sistem pemerintahan sekarang dengan sistem yang dibuat oleh amanah ini. Kalau sudah sama, selesai semua. Tidak ada yang mempersulit sebenarnya. Jadi sebetulnya dana amanah itu sudah siap dibagi. Sudah siap. Dan tidak ada kendala apapun. Tidak ada kendala apapun. Oh. Tadi baru saja minta untuk barcode-nya. Nah, jadi BI sedang menyiapkan kartunya dengan barcode-nya. Yeah. Itu sudah kita siapkan semua. Dan itu nanti untuk semua rakyat, ya? Seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat. Yang di pedalaman pun akan mendapatkan. Pengelolaan dana amanah selama ini sudah ada belum pendekatan dengan pihak kepresidenan? Sudah ada, nggih? Sudah. Dan tinggal menunggu kepres. Kepres itu kan beliau seorang presiden itu untuk menandatangani kepres itu kan harus banyak berpikir panjang. Kalau ini dikeluarkan, mana yang dirugikan, ya toh? Memang rakyat diuntungkan mendapatkan kesejahteraan semua. Tapi mungkin beliau berpikir nanti banyak pengusaha yang hancur atau apalagi saya nggak tahu lah. Beliau berpikiran panjang itu apa. Tapi yang jelas tim dari dana amanah sudah ada pendekatan kepada Jokowi. Sudah semua. Sudah siap kapanpun itu bisa dilaksanakan. Ya mudah-mudahan segera cepat karena kelihatannya banyak yang menunggu itu. Betul. Mas Aryo. Ada lagi dana yang dinamakan dana dinasti. Dana? Dinasti. Itu Iya. dana kerajaan, itu beda lagi. Jadi Memang versinya banyak gitu. banyak sekali, ada dana trustee, dana kenabian, semua banyak sekali. Dana apa? Dana trustee itu dana kenabian. Oh, dana kenabian. Kenabian, perwalian dari zaman dulu sampai sekarang. Yang di Vatikan ada, yang di Madinah ada, di seluruh dunia ada. Oh, Semua itu sebenarnya sudah siap semua. iya. Cuman sistemnya yang belum sinkronisasi antara sistem pemerintahan sekarang dengan sistem yang dibuat oleh amanah ini. Kalau sudah sama, selesai semua. Tidak ada yang mempersulit sebenarnya. Jadi sebetulnya dana amanah itu sudah siap dibagi. Sudah siap. Dan tidak ada kendala apapun. Tidak ada kendala apapun. Oh. Tadi baru saja minta untuk barcode-nya. Nah, jadi BI sedang menyiapkan kartunya dengan barcode-nya. Yeah. Itu sudah kita siapkan semua. Oh begitu. Dan itu nanti untuk semua rakyat, ya? Seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat. Yang di pedalaman pun akan mendapatkan. Jadi seharusnya KTP itu bisa double untuk seperti fungsi ATM ya. Tapi selama ini KTP kita kan tidak bisa seperti itu, Ya. Jika nanti ada proses penukaran tadi ya apa atau pengambilan kartu di bank pakai KTP itu. Jadi sudah seperti itu. Jadi nanti dari situ mereka untuk melakukan untuk pembelanjaan. Iya. Jadi sebenarnya uang kartu ini tidak bisa untuk menarik uang. Iya. Tapi untuk belanja. Untuk belanja. Jadi untuk kebutuhan belanja, dia kan sekarang di supermarket, di mana di toko-toko kecil sudah bisa transaksi pembelian toh. Semua pakai kartu itu. Semua pakai kartu. Supaya uang tidak langsung ditarik habis. Jadi sistemnya nanti menggunakan sidik jari supaya kalau umpamanya kartunya hilang tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Oh begitu. Berarti pencairan dana amanah itu kira-kira dalam waktu dekat ya? Ya tergantung yang punya negara pemerintah ini. Iya. Kalau sudah ditandatangani kepres langsung bisa. Oh begitu. Jadi harus presiden gitu yang tanda tangan. Siapapun presidennya harus menandatangani karena ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau nggak ditandatangani presidennya nggak bisa toh. Oh begitu. Nah, kecuali kalau seluruh raja-raja Nusantara ini membangun kerajaan baru ya sudah. Bisa. Tapi pengelolaan dana amanah selama ini sudah ada belum pendekatan dengan pihak kepresidenan? Sudah ada nggih? Sudah.
dan tinggal menunggu kepres. Kepres itu kan beliau seorang presiden itu untuk menandatangani kepres itu kan harus banyak berpikir panjang. Kalau ini dikeluarkan, mana yang dirugikan, ya toh? Memang rakyat diuntungkan mendapatkan kesejahteraan semua. Tapi mungkin beliau berpikir nanti banyak pengusaha yang hancur atau apalagi saya nggak tahu lah. Beliau berpikiran panjang itu apa? Tapi yang jelas tim dari Dana Amanah sudah ada pendekatan ke Pak Jokowi. Sudah semua, sudah siap kapanpun itu bisa dilaksanakan. Oh begitu. Nggih. Ya mudah-mudahan segera cepat karena kelihatannya banyak yang menunggu itu. Betul. Pak Suryo. Sudah dari dulu Begitu. selalu kegagalannya itu karena uang itu ingin diambil untuk pembangunan, untuk proyek. Jadi sistemnya akhirnya Dana Amanah ini dijaminkan untuk pinjaman ke Bank Dunia, pinjaman ke negara lain dengan menarik uang. Nah, uang itu untuk pembangunan. Akhirnya yang jadi korban kan rakyat lagi. Oh begitu. Sebenarnya kalau Dana Amanah ini sudah dicairkan, kan sejahtera. Rakyat semua sejahtera. Mau memperbaiki jalan nggak perlu repot, gotong royong rakyat semua, bisa untuk memperbaiki jalan, membangun tempat ibadah, gotong royong memperbaiki rumahnya masing-masing, gitu. Karena semua sudah memiliki uang. Walaupun setiap bulan tidak terlalu besar sementara ini, tapi nanti kan bertambah terus. Oh begitu. Ya. Tiap bulan bertambah. Itu ada sistem portal yang dibuat oleh Bung Karno itu 13 portal itu kunci. Jadi hanya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi sistem harus membuat sistem bagaimana uang itu sampai ke rakyat. Nah, kan diproses terus. Dari zamannya Orde Baru dengan konsep Parlemen menguasai bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadi Golkar. Nah, terus zamannya pemerintahan dari zamannya reformasi dibuat proses EKTP, dikacau lagi, gitu. Nah, sekarang sedang membuat sistem dibuatkan kartu oleh Bank Indonesia. Berarti karena posisi dana sudah di Indonesia itu di bawah kendali BI berarti. Ya. Tapi BI bukan tidak bisa mengeluarkan. BI tidak mengeluarkan kecuali kalau memang itu untuk rakyat dan bawah kendali semacam ada pelaksana dana Ampera ini. Jadi di BI itu ada tim khusus yang menjaga dana-dana tersebut. Belum tentu gubernur tahu. Gitu ya. Gubernur BI tahu. Belum tentu gubernur BI tahu. Iya. Karena ada orang-orang khusus yang mungkin kalau orang bank bilang namanya petugas Trisuri. Apa? Trisuri. Trisuri Bank. Hanya Trisuri Bank yang tahu dana-dana itu tersimpannya.